Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Daud, Assalamualaikum ya Daniela, Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya Nurus Samawati wal Ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi admi. Bismillahi nuri, nuru, nurullah, nuru rabbi, bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan memejamkan mata, merapatkan gigi, menekuk lidah. Menyambungkan sahabat dengan napas masuk dan napas keluar dengan tadi. Tenangkan adalah terus diamkan ya sahabat dalam beberapa kali sehari adalah supaya kamu menjadi lebih memiliki kedamaian, ketenangan karena kesadaran adalah hanya akan diraih pada saat kamu tenang sahabat. Demikian pula kesenangan pada saat kamu bahagia, rasa yang sangat damai di hati adalah akan kamu raih pada saat kamu adalah tenang. Tenang, sadar, diam, sebagaimana adalah air danau yang pada saat dia diam adalah jernih. Ya, pada saat dia jernih maka kau akan menyaksikan dasar daripada danau itu adalah hanya dengan ketenangan. Allah hadir bukan pada keramaian. Allah hadir bukan dengan ritual yang tidak memiliki dasar. Tetapi Allah hadir pada ketenanganmu, pada kedamaianmu. Ya. Nah pada pagi hari ini sahabat Abah membaca tadi malam itu bertafakur ya. Melihat sebuah kitab dari karya Ibnu Sina. Al-Wahim Al-Amil ya. Adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Sina. Dan luar biasa. Dari kitab ini adalah bisa diambil pelajaran dari kitab Al-Wahim Al-Amil ini dari Ibnu Sina ini. Ibnu Sina adalah ulama, adalah seorang filosof juga ya. Yang dia berasal dari Andalus ya, yang sekarang adalah Spanyol ya. Ya, dia ahli kedokteran dan dia sudah menjadi ahli hipnoterapi sebetulnya. Inilah sebetulnya kalau orang tahu adalah beliau termasuk ahli hipnoterapi yang pertama. Karena dia adalah ulama muslim yang luar biasa dari Andalusia. Ya. Ibnu Sina barangkali kalian mengerti. Pada saat beliau awal, karena beliau adalah termasuk penemu dalam dunia kedokteran ya. Maka beliau adalah dalam mengoperasi manusia sahabat adalah dengan hipnoterapi. Itu luar biasa sebetulnya. Islam di awal itu adalah pada saat agama adalah din ya, yang masih sangat kuat ya. Tidak menjurus menjadi agama yang lebih kuat ya. Maka disitulah Ibnu Sina menemukan sesuatu yang luar biasa tentang pikiran kita.
Dan sebenarnya adalah sebuah proses, adalah apa namanya, penemuan yang selama ini juga Abah rasakan. Maka betullah yang sering Abah sampaikan, janganlah mencintai manusia berlebih. Dan itu yang disampaikan baginda Nabi. Jangan terlalu berlebih mencintai, dan jangan juga terlalu berlebih membenci. Dan Nabi ada 2 hadis yang menyampaikan, janganlah kau terlalu mencinta, ya, karena suatu saat kau nanti bisa membenci, dan janganlah kau terlalu membenci manusia, suatu saat kau bisa mencintai sahabat. Dan ternyata dalam sebuah karyanya adalah pikiran kita adalah bom kepada kita sendiri. Jadi semakin jelas kepada Abah bahwa apa yang menjadikan kesulitan kita adalah kita telah menjadikan membombardir jiwa kita itu dengan pikiran kita yang salah, sahabat. Ya. Yang kedua juga penyebabnya, kata Ibnu Sina dalam kitab Al-Wahim Al-Amil ini adalah, penyebabnya juga yang kedua adalah kamu terlalu mencintai manusia. Ya, dan juga mencintai guru berlebih, salah ternyata sahabat, ya. Itulah kenapa baginda Nabi ada tidak mau dikultuskan. Dan kebelakangan ke sini manusia juga terlalu banyak mengkultuskan manusia. Dia berguru itu satu hal yang baik, ya. Maka itulah Abah selalu tidak mau dianggap sebagai guru. Urusan kamu, tidak pernah Abah mau mengakui sebagai guru. Abah bukan guru, Abah bukan siapa-siapa, Abah bukan apa-apa. Maka ini juga barangkali Abah ingin berbagi, share dengan teman. Karena dari sejak setahun lalu Abah live, sesungguhnya sudah banyak yang menerima manfaat yang baik. Dan Abah menjadikan alat untuk pertimbangan kepada Abah itu adalah, ternyata mereka-mereka yang mendapatkan dampak positif dari apa yang Abah sampaikan itu adalah mereka yang tidak terlalu mencintai Abah. Mereka sudah benar memandang kepada orang, ya, memandang yang dianggap oleh mereka guru adalah pada tempatnya. Maka sekali lagi, kenapa Abah selalu bilang bahwa Abah tidak butuh penghormatan, tidak butuh penghargaan, tidak butuh uangmu, bahkan tidak butuh apapun dari kalian. Karena pada dasarnya kemelekatan yang ada itu akan menjadikan bom kepada dirimu sendiri. Cintailah gurumu atau siapapun, atau barangkali ada yang mencintai Abah, cintailah Abah pada tempatnya, pada waktunya. Dan itulah pelajaran sahabat, kenapa baginda Nabi lebih menjadikan muridnya sebagai sahabat. Ya, itulah kenapa Tuan Abdul Qadir lebih menjadikan adalah muridnya sebagai anak, sahabat, ya. Dan itulah kenapa juga Imam Qushairi dalam kitab tafsirnya Lataiful Isyarah juga beliau menjelaskan bahwa beliau tidak ingin dijadikan oleh kalian adalah dikultuskan, diagungkan, ya. Demikian pula Abu Yazid Al-Bustami kepada muridnya, beliau pun tidak mau diagungkan, ya. Ini pelajaran pada kita, sahabat, karena belakangan ini manusia mentuhankan manusia. Betul, satu sisi kita harus mencintai orang yang memberikan pengetahuan kepada kita, tetapi jangan salah memandang. Pandanglah yang di sebaliknya. Orang itu pandanglah untuk melihat dia. Maka Abah sudah katakan bahwa dari awal, bahkan di majelis ini mereka sudah mengerti kalam Abah. Saat Abah selalu meminta adalah kepada semua mereka untuk diinjak kepala setiap Abah habis menyampaikan risalah. Karena tadi Abah tidak ingin ada rasa cinta yang berlebih dari mereka. Kepada tubuh ini hanya seonggok daging dan tulang yang tidak berharga sama sekali. Yang kamu harus lihat bukan tubuh ini. Yang kamu harus dengar bukan kepada orangnya. Orang ini gak ada gunanya. Abah gak ada gunanya. Ya, orangnya. Jangan, disinilah kenapa Tuhan itu selalu mengajarkan kepada kita tentang dohir dan batin. Kenapa Allah mengajarkan kepada kita itu adalah tentang melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Karena ternyata kata siapa, Ibnu Sina dalam kitab Al-Wahim Al-Amil, Abah terjemahkan saja, intinya adalah, maksudnya adalah pada saat kamu terlalu berlebih
tidak mampu melihat Allah pada gurumu. Yang muncul adalah toksik, yang muncul adalah cinta buta, kultus, itu buruk sekali dampaknya. Bahkan akhirnya terjerumus manusia itu ke dalam kesyirikan. Ya. Dan itulah juga yang dikatakan oleh siapa Syatoilah tadi. Adharo wis ngadohirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah al-batina, itu lihat yang batin. Lihat yang di sebalik sosok yang kau anggap sebagai guru itu. Maka itulah Abah tidak pernah mau mengakui sebagai guru. Abah bukan guru, bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Itulah yang selalu Abah ingin tempatkan, karena mari kita selamat bareng. Kamu selamat memandang Abah, Abah selamat untuk menyampaikan risalah Allah pada kalian. Tidak perlu mencintai tubuh ini. Tidak perlu berlebihan menghargai tubuh ini. Atau tidak perlu kalian berharap kepada tubuh ini. Jadikan tubuh ini hanya untuk melihat kalian. Jadikan kalam yang keluar dari tubuh ini adalah, ini anggap saja radio butut. Radio butut yang tiada harganya. Tapi menyiarkan barangkali siaran yang berguna buat kalian. Anggap saja Abah Setu ini adalah hanya radio butut yang tidak berguna, tetapi adalah menyampaikan sesuatu yang barangkali ada manfaatnya. Nah disinilah tadi malam, karena Abah setelah pengajian dengan jemaah itu, maka buka-buka kitab lama dan menemukan ya, kitab Al-Wahim Al-Amil ini adalah karya Ibnu Sina. Bayangkan adalah kitab yang sangat tua, tapi lompatan pemahaman Ibnu Sina itu sudah sampai pada hari ini adalah kuantum sebetulnya. Bagaimana adalah beliau mengajak kepada kita. Nah ini lebih fokus beliau itu kepada orang yang dianggap oleh kalian guru. Dan selama ini manusia itu selalu adalah, dan Abah menyaksikan manusia mencintai gurunya. Mencintai mursyidnya melebihi batasan, melampaui batasnya. Sehingga tidak disadari terjadi toksik pada dia. Tadi semua seolah-olah dia merasakan, sampai ada orang mengatakan, saya ini sudah mati kalau bukan oleh guru saya. Coba. Ya. Karena guru saya lah saya masih hidup. Ini udah toksik. Ya. Jadi dari sekian banyak yang mengikuti kajian Abah, baik tentang STS, baik pun tentang tauhid, baik itu tentang perjalanan, tentang riyadhah. Sekali lagi, kenapa dari awal Abah udah hampir 10 tahun bercasing adalah tidak mau memperlihatkan, tidak mau kelihatan casing itu kelihatan agung, kelihatan besar. Karena tidak ingin manusia terjebak pada casing cangkang palsu ini. Karena memang disitulah ternyata saya baru membaca kitab ini sebenarnya. Ternyata sahabat, anggapanmu yang berlebihan kepada seseorang, kepada guru, atau barangkali banyak orang yang WA ke Abah, mengagung-agung dan lain sebagainya, itu salah kalian itu. Ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Jadi mari kita ini belajar fokus untuk melihat. Pada segala yang nampak ini selalu lihat Allahnya. Allah nah yang harus lebih nampak dari orang yang bersangkutan. Nah apakah boleh tidak boleh menghormati? Boleh. Tetapi tetap karena mengagungkannya karena agungnya Allah. Boleh. Tadi semua ya. Jadi disinilah yang menjadikan manusia akhir zaman ini. Abah menyaksikan betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Sina itu. Manusia, maka istilah sekarang dikenal dengan efek placebo atau psikomatik ya. Maka sebetulnya efek placebo dan psikomatik ya itu menjadi toksik pada pikiran kita ya. Marilah mulai sekarang belajar juga. Demikian pula kepada, bukan hanya pada guru, tetapi juga pada anak, pada apapun yang kau cintai. Itulah ada bahasa hub tadi semua, hubbud dunya. Hubbud dunya itu adalah segala sesuatu yang selain Allah, mencintai berlebih segala sesuatu yang selain Allah pasti akan menjadi masalah pada dirimu. Termasuk mencintai gurumu yang kau lihat adalah orangnya, bukan pada yang sebaliknya. Itu sahabat ya, maka yang bahayanya adalah
Dikatakan oleh Ibnu Sina bahwa tubuh hanyalah pelaksana dari apa yang diperintahkan oleh pikiran. Tuh. Lewat kekuatan sugesti dan imajinasi, pikiran bisa memerintahkan sel-sel tubuh untuk merasa sakit, ya, ya, pulih atau bahkan terjatuh dalam perasaan cinta yang mendalam. Jadi tubuh ini hanya pelaksana. Betul yang sering Abah katakan, apa yang ada di hatimu menjadikan apa yang ada pada pikiranmu. Apa yang ada pada pikiranmu menjadi apa yang menjadi ucapanmu. Apa yang menjadi ucapanmu akan menjadi apa yang kau perbuat. Apa yang kau perbuat akan menjadi apa yang menjadi nasibmu. Ya. Nah, inilah sahabat, barangkali mungkin kita biasanya kalau Abah saksikan adalah yang sangat berlebihan adalah mencintai mursyid itu. Ya. Manusia itu kayaknya salah memandang. Ya. Itulah Imam Kusyairi yang berkata, siapa yang menyimpan kepalanya di kakiku dan dia tidak mampu menyaksikan Allah pada kewujudanku ini, karena aku hanyalah bayangan dari Sang Al-Haq, maka kalamku adalah kalamnya. Pandanglah kalamku adalah kalamnya. Dengarlah kalamku adalah kalamnya. Dan barangkali apa yang dikatakan oleh Imam Kusyairi itu adalah bahwa beliau ingin menyelamatkan orang-orang yang mengkultuskan beliau saat itu. Demikian pula apa yang pernah disampaikan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Dan itu sebetulnya itu yang dikatakan oleh baginda Nabi pada sahabat. Kalian adalah sahabatku. Sahabat. Maka sungguh aneh ada orang mengaku dirinya guru. Sungguh aneh ada orang mengaku dirinya mursyid. Inilah sebetulnya sudah mulai penjajahan kepada pikiran manusia. Sehingga manusia pada saat dia salah fokus, syiriklah sudah. Dialah bertuhankan manusia. Sehingga pada saat tubuh itu pergi, maka kamu adalah menangisnya melampaui batas. Inilah sahabat bahayanya adalah, itu bagian dari hubbud dunya, mencintai dunia. Karena gurumu secara dohir adalah dunia. Berarti yang kau cintai adalah dohirnya kalau tidak mampu menyaksikan Allahnya di sebalik itu. Ya. Maka itulah marilah kita selamat sama-sama. Abah selamat, kalian selamat. Pandanglah ini bukan pada sosok adalah. Abah sering katakan, lihat kalian. Maka Abah lebih senang dihina oleh orang sebetulnya daripada diagungkan. Abah lebih senang diinjak orang daripada Abah dipuji-puji. Abah lebih senang. Abah makin mengerti sekarang kenapa Umar bin Khattab itu memberi hadiah kepada orang yang menghinanya. Karena hanya dari orang itulah sesungguhnya kamu adalah diselamatkan. Tapi dari orang yang mengagungkanmu, yang menjadikan kamu adalah arbaban, adalah rob kepada mereka, justru mencelakakan mereka dan mencelakakan dirimu. Itulah Imam Kusyairi berkata, siapa yang menyimpan kepalanya di kakiku akan aku tendang. Tapi siapa menjadikan diriku adalah teman seperjalanannya, aku akan memelukmu dengan erat. Kita satu nafas, kita satu rasa, kita satu hidup. Adalah kita ini sama rendah. Tiada yang lebih tinggi di antara kita. Cuma ada yang digunakan oleh dia. Ya. Kalau di dalam fisika itu Abah menyaksikan orang-orang yang mulia. Oh pantas, kenapa la ya'riful wali ila wali, yang tahu wali itu wali karena memang pada orang-orang tertentu sahabat. Sebetulnya kemuliaan itu bukan karena kehebatan orang itu. Tapi Abah menyaksikan cahaya foton yang bergulung yang begitu terang benderang pada orang itu. Itulah yang dikatakan kenapa la yariful wali ila wali. Para mereka kekasih Allah itu akan nampak pada cahaya foton yang menggulung yang luar biasa. Yang terangnya luar biasa. Ya, hanya di situ saja perbedaannya. Ada orang yang pada saat Allah ingin karuniakan pada dirinya, dia adalah tajalli seolah-olah. Nah, ternyata tajallinya Allah itu bisa disaksikan adalah berupa cahaya yang nampak pada orang itu. Maka jangan silau dengan melihat orangnya. Yang mulia itu yang di sebaliknya. Dan Allah selalu ingatkan sahabat, unduru mada fis samawati wal ardh. Unduru dan lihatlah pada yang di sebalik penciptaan bumi ini. Jadi ini ya karena
apa namanya, dari banyaknya eh, kata-kata yang kadang-kadang menganggap bahwa Abah punya kesaktian, Abah berlebih. Nggak ada sama sekali. Orang ini adalah sama seperti kalian. Doif seperti kalian. Mati seperti kalian. Hanya sedang diberikan sedikit pengetahuan. Hanya sedang dilaburi dengan cahaya pengetahuan dia. Bukan orang ini. Ya, itulah yang harus. Nah, kenapa Abah perlu sampaikan ini? Karena orang-orang yang justru menganggap biasa, tapi mengamalkan apa yang Abah ajarkan, luar biasa, gitu loh. Tapi orang-orang yang dekat di sini, dan itulah mungkin diskusi dari jemaah Abah di sini yang sudah 15 tahun, 20 tahun di sini. Kenapa Abah orang-orang yang baru justru mengenal Abah, mereka menemukan pencerahan luar biasa. Tapi malah kami yang sudah hampir 15 tahun di sini, ya, ternyata saya tuh itu jadi bahan pikiran. Ternyata sekarang jawabannya jelas. Kamu salah mandang. Tadi buat anak-anak Abah yang di MDNA di sini, kalian salah mandang. Kalian terlalu menganggap Abah berlebih. Kalian terlalu menganggap Abah ini adalah karomah. Tadi kalian terlalu menganggap Abah itu tinggi. Padahal orang-orang lain yang biasa saja, yang mengenal Abah ala kadarnya, hanya nonton barangkali adalah dari live, anggap saja biasa saja. Ya. Maka kalian tidak akan terjebak. Tidak akan terjebak. Ya, karena itulah sahabat. Maka di sini juga Abah menyaksikan orang-orang yang menganggap seseorang itu duriat Nabi. Abah menyaksikan nasibnya pada buruk. Ekonominya buruk. Ya. Karena tadi kamu salah memandang. Ya. Walaupun iya, seseorang itu anak Kiai Gus misalnya. Kamu jangan pandang. Tadi semua. Hormati iya. Tapi jangan menempatkan terlalu extraordinary, melebihi batas tadi semua. Ya. Itulah yang tipis sebetulnya antara syirik dan cinta. Ya. Maka itulah kenapa Nabi melarang, mengkultuskan beliau dan menempatkan beliau bukan sebagai mursyid, bukan sebagai guru, tapi sebagai sahabat. Tapi hari ini orang belagunya merasa sebagai guru. Belagunya sebagai mursyid. Petantang-petantang merasa jadi mursyid. Inilah yang akhirnya manusia itu, kata Ibnu Sina dalam kitab ini adalah dia menjadikan, akan merusak diri manusia itu sendiri. Hanya sadar nggak sadar, dalam hatinya tertambatlah sandarannya kepada manusia itu. Sejak itulah dia adalah sudah betul-betul sudah berlaku. Maka jadi sekali lagi dalam pikiran adalah sang arsitek penyakit dan kesembuhan. Dan Abah kan sering bahas tentang ini. Pada saat kita anggap makanan itu racun, maka dia jadi racun. Pada saat kita anggap makanan itu adalah kolesterol, jadi kolesterol. Pada saat makanan itu kita anggap obat, jadi obat. Nah inilah. Itikad syekh-syekh yang Abah pernah ketemu di Cina. Dari mana saya bilang Anda bahwa ini tanaman ini bisa berguna untuk obat. Dan ternyata obat itu adalah berguna. Ya. Ya. Dia bertanya pada Abah tadi semua. Ya. Dari mana? Dia menjawab kepada Abah. Dia bilang, apapun yang kita sangka baik, dia baik. Tuh. Ternyata ini sudah dirumuskan dalam sebuah ilmu oleh Ibu Sina, sahabat, tentang ini. Jadi pikiran adalah arsitek penyakit dan kesembuhan. Sebelum kamu ke dokter, sebelum kamu ada memeriksakan penyakitmu, coba balikan pikiranmu itu tadi semua. Ya. Ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat sahabat adalah bagaimana Al-Quran mereportase, ya. Bagaimana Al-Quran mengajarkan mereportase, ya. Banyak ayat di dalam Al-Quran menjelaskan, ya, tentang bagaimana, bahkan mungkin juga firman Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bih. Aku ini tergantung prasangka. Ya. Maka mari kita luruskan hari ini prasangka kita kepada apapun. Ya.
pandang makhluk, tempatkan pada tempatnya, dan saksikan Allah pada segala apa yang dilihat. Jadi buat kalian untuk memandang kepada guru, cukup kalian pandang bahwa dia adalah saksikan Allah, ya, saksikan Allah yang di sebaliknya. Jadi jangan memandang karena kemuliaan orang bersangkutan. Nah inilah yang selalu Abah ajak. Kenapa kita harus menyerahkan diri, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi ilallah. Penyerahan tadi semua, ya. Maka menghormati adalah orang adalah bagus. Menyayangi orang adalah bagus. Menyayangi gurumu yang kau anggap guru adalah bagus. Tapi tempatkan pada tempatnya. Nah inilah yang Ibnu Sina katakan, ya. Kemudian dalam kitabnya, dalam kitab Al-Wahim Al-Amil ini, Ibnu Sina menjelaskan fenomena unik. Pikiran yang terlalu kuat bisa menular ke orang lain. Ya. Tadi semua. Maka pada saat kamu bagaimana, kalau dalam bahasa hikam itu adalah kamu adalah la tashab, tadi semua, ya. Bergaullah kamu adalah dengan orang-orang yang menurut kamu adalah kalau bagaimana kita berhubungan lah. Nah, dikatakan la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah kau jadikan sahabat orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu dan perkataannya tidak mengarahkanmu kepada Allah. Jadi ternyata karena Ibnu Sina menjelaskan di kitab ini adalah Al-Wahim Al-Amil ini adalah bahwa sesungguhnya pikiran yang terlalu kuat bisa menular pada orang lain. Misalnya begini, kamu itu sering berhubungan dengan orang-orang yang sedang down atau mendengarkan keluhan dari orang-orang yang sedang down. Sesungguhnya dia berpindah padamu itu, ya. Maka itulah perkataan yang kata Ibnu Sina yang diulang-ulang terus-menerus. Inilah maka hari ini kenapa Islam jadi rusak. Karena ketidakbenaran yang diulang terus-menerus akhirnya menjadi kesalahan yang diulang terus-menerus. Tadi semua. Statement yang diulang terus-menerus, dalil yang salah yang diulang terus-menerus akan menjadikan sebuah kebenaran dalam pikiranmu. Ya hari ini Abah menyaksikan tentang surga, tentang barjah, tentang sirot, tentang apa. Karena itu muncul dari orang-orang dahulu yang akhirnya menjadi toksik kepada orang-orang sekarang. Apakah orang dulu itu salah, Bah? Belum tentu kalau kata Abah. Tapi kalau kita bisa melihat akibat, kan segala sesuatu itu setelah ya kita saksikan. Kenapa dunia Islam hancur sekarang? Afghanistan, Suriah, Irak, Iran, semua, ya. Indonesia sedang berproses kalau kita tidak rubah hari ini. Karena kita adalah mendapatkan kenyataan-kenyataan, contoh adalah seperti orang mengaku Duriat 500 tahun, hari ini dibuktikan bukan. Ya. Orang memahami satu pemahaman ratusan tahun, ternyata arkeologi membuktikan menjadi bukan, gitu loh. Jadi kebenaran itu satu persatu akan Allah buka. Maka marilah buka wawasan kita, sahabat, ya. Itulah kenapa Syekh Athaillah mengatakan la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Tadi semua. Jadi bersahabat dengan orang yang pemarah, sifat itu akan muncul. Bersahabat dengan orang yang kepo, kamu akan kepo. Bersahabat dengan orang, karena itu ternyata sama. Seperti virus, sahabat, ternyata Ibnu Sina mengatakan toksik, katanya. Pikiran manusia itu toksik, penyakit. Jadi penyakit yang datang pada diri kita yang menariknya. Akhirnya ternyata bisa kita general, innallaha ilmu Allah luas. Oh ternyata yang membuat manusia miskin ya di pikiran dirinya sendiri. Itulah kan yang sering kita bahas. Pikiran kita lah yang menempatkan diri kita pada tempat ini. Yang kedua, penyebabnya adalah manusia di akhir zaman ini sudah banyak mentuhankan manusia. Yang disebut oleh dia mursidnya. Yang disebut oleh dia gurunya. Maka bagi Abah tidak mau. Maka dari awal kata Abah, kita sahabat. Aku bukan gurumu.
tiada guru dan murid. Kita sahabat. Ada sebagian dari mereka, Abah, aku ingin jadi anakmu. Kamu adalah anakku. Kamu adalah anakku. Tadi semua. Maka jangan salah melihat tubuh ini. Ya. Tadi semua. Mari selamat, karena kalau kalian salah, Abah juga celaka. Maka itulah kata Abah, 20 tahun terakhir ini saya menyaksikan kematian mursyid yang sulit. Ya. Kematian mursyid yang memiliki penyakit. Ya. Cuci darah lah, apalah. Karena salah dituhankan oleh kalian. Mari mencintai ala kadarnya. Mencintainya adalah karena mencintai Allah. Ingat itu. Melihatnya karena melihat Allah. Maka disitulah batasan. Kalian harus punya batasan. Dan Syekh Atha'illah sudah mengatakan, Abah wis menangkan Allah. Laka kepadamu. Antaduro melihat kepada apapun. Termasuk pada gurumu. Adalah ma yang berkaitan hubungan kamu dengan gurumu. Tidak boleh hub melebihi. Mencintai yang berlebih. Mengkultuskan yang berlebih. Ya. Karena adalah buruk pada pikiranmu. Ilmu itu tidak akan berdampak pada dirimu. Ilmu itu tidak akan berguna pada dirimu. Karena yang memberikan daya dan kekuatan dari ilmu itu Allah yang keluar dari kalam gurumu itu. Tapi kalau kau tidak mengerti, tidak memahami Allahnya, disitulah manusia akan kultus. Ya. Inilah sahabat ya, dalam kitab ini jelaskan. Al-Wahim Al-Amil Ibnu Sina ini menjelaskan bahwa jadi manusia bukan cuma soal mata dan telinga. Kita punya sensor dalam yang bekerja menyaring memori, meracik imajinasi, membedakan sifat buruk. Sensor inilah yang bentuk karakter dan sikapmu. Bukan sekedar reaksi otak mekanisme mata. Nah, kemudian dikatakan Ibnu Sina memberikan peringatan keras soal perasaan. Rasa cinta yang berlebih. Ya, tadi semua. Dan kita menyaksikan belakangan ini ratusan tahun terakhir yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad yang paling mulia sekalipun. Beliau tidak mau diagungkan. Ya. Pada saat beliau lapar, perutnya diganjal batu. Tidak mau dia nyuruh-nyuruh sahabatnya Ali atau siapa untuk cari makanan. Dan dia tidak mau pernah menyatakan dirinya sebagai guru. Ya. Dia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai sahabat. Sebagai mursyid. Tapi dia hanya mengatakan kepada Abu Bakar, Umar, kalian adalah sahabatku. Kalian adalah sahabatku. Pahami ya sahabat. Bagi kalian yang barangkali hari ini posisinya sebagai guru, selamatkan murid kalian. Jangan kalian menjadikan diri kalian adalah Tuhan-Tuhan kepada mereka. Sampaikan penjelasan. Ya. Karena kalau tidak begitu kalian juga celaka. Begitu kalian celaka, maka murid-murid kalian yang mencintaimu yang berlebih itu terjerumus ke dalam kesyirikan, kecelakaan. Ya. Dan akhirnya pikiran kalian menjadi salah. Karena itulah Ibnu Arabi. Ternyata berarti Abah sudah menemukan dua ulama besar yang memiliki sikap yang pertama tentu Rasulullah yang tidak mau diagungkan, dikultuskan. Yang kedua adalah Abah sudah menemukan dari kitabnya adalah Imam Qushairi dalam kitab Lataiful Isyarahnya. Kemudian hari ini Abah menemukan lagi dari Ibnu Sina dalam kitab Al-Wahim Al-Amilnya. Beliau menjelaskan itu. Jadi ulama-ulama dulu sahabat tidak mau dikultuskan, tapi hari ini manusia sudah menganggap adalah gurunya itu Tuhan, arbaban. Inilah sahabat yang kenapa Allah adalah dalam surat At-Taubat ya ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadu ahbaruhum. Mereka jadikan orang-orang alimnya, mursyidnya, rahibnya, pendetanya. Ya, itu semua adalah waruhbanahum dan rahib-rahib mereka. Ya, atau barangkali ulama mereka. Sama saja. Arbaban min dunillah sebagai Tuhan adalah selain Allah. Tuhan itu apa? Sandaran. Ilah itu adalah tiada ilah kecuali Allah. Ingat. La ilaha illallah itu sekarang banyak orang torikot, dia bermursyid. Kemudian dikirnya la ilaha illallah. Tapi tidak mau move on melihat gurunya itu tetap dianggap sebagai. Dia itu tidak ada apa-apanya. Inilah yang menjadikan akhirnya torikot tidak berdampak. Inilah yang menjadikan akhirnya dikirmu tidak berdampak. Semakin jelas dalam kitab Al-Wahim Al-Amil ini Ibnu Sina berkata begitu kepada murid-muridnya.
Marilah kita berjalan dengan wajar, mencintai dengan wajar. Dan ingatlah, segala apapun di dunia ini, sekali lagi, jangankan sekelas gurumu, Nabi Muhammad sekalipun tidak bisa memberikan syafaat. Ingat itu. Dan inilah juga yang menjadikan orang Islam terjebak hari ini pada saat menganggap Nabi Muhammad yang di Madinah itu bisa memberikan syafaat. Padahal Allah sudah mengatakan kepada Nabi Muhammad tadi semua, "Hei Muhammad, syafaatku milikku semuanya." Nah, ini juga sahabat ya. Kalau beliau tidak mau dikultuskan oleh sahabatnya, beliau menangis sebagaimana manusia biasa. Beliau menangis waktu Khadijah meninggal. Beliau menangis bagaimana pada saat Abu Thalib meninggal. Dan beliau bukan manusia sakti. Dilempar batu di Thaif berdarah. Ya. Waktu perang Uhud beliau terpepet sampai ke pinggir gua. Yang dia adalah Rasul yang berperang di depan. Bukan kayak sekarang ngaku mursyid, perangnya di belakang. Dia jenderal di belakang. Muridnya suruh ke depan. Itu kan tadi semua ya. Nah inilah sahabat ya. Terus kalian ini mau berrasulkan mana tadi semua ya. Dan beliau pada saat menghendaki tadi sebagaimana manusia biasa menghendaki pamannya yang menolongnya beriman. Akhirnya setelah 3 tahun beliau berdoa, muncullah Allah menegur beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tuh bayangkan. Terus hari ini banyak manusia mentuhankan manusia yang menganggap dirinya mursyid. Semua ya. Jadi mengagungkan orang yang menjadikan gurumu itu adalah karena dia adalah sedang diberikan tajalli Allah pada dirinya. Jadi mencintai Allah itu ya, jangan sampai salah tadi semua. Maka Abah lebih memilih tidak dihormati, lebih memilih tidak dihargai. Ya. Karena memang manusia itu dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Ingat. Jadi itikad itu tipis sahabat kepada kamu mencintai atau sebetulnya kamu merendahkan gurumu. Kau sebetulnya itulah selalu hub itu dilarang ya, mencintai berlebih. Maka Ibnu Sina mengatakan di sini dalam kitab ini mengatakan adalah Ibnu Sina memberikan peringatan keras soal perasaan. Baginya cinta yang berlebihan kepada sesama manusia adalah sebuah gangguan. Tuh, ya. Mengapa? Karena ketika fokusmu hanya pada makhluk, keseimbangan mentalmu goyah. Kau tidak bisa lagi memilah mana Allah, mana gurumu di situ. Sehingga rasa nafsumu itulah yang keluar. Akibatnya, apapun amalia yang kamu lakukan sia-sia. Itulah masalahnya. Ya, mari kita kata Abah juga. Apalagi ke Abah saya itu dari awal. Saya tiada guru dan murid. Tiada yang lebih mulia dari antara kita. Kita sama rendah. Karena di penghujungnya kita akan masuk ke dalam kebalik papan semuanya. Ya. Nabi Muhammad yang agung pun meninggal. Tadi semua. Maka disinilah kisah perpecahan sahabat di awal. Waktu Umar menyaksikan Rasulullah Muhammad itu meninggal. Tidak mau terima sahabat. Inilah ya pelajaran, mari kita ambil pelajaran dari Rasulullah. Sampai 3 hari makamnya adalah beliau tidak dikuburkan. Bahkan mereka sibuk melakukan muktamar. Siapa khalifah yang pertama? Karena tadi mereka yakin, percaya nggak percaya. Masa Rasulullah meninggal? No, sekarang ini. Ada orang pada mursyidnya, mursyid saya menyaksikan menghidupkan orang mati. Dianya mati. Masa yang menghidupkan orang mati-mati? Saya menyaksikan guru saya. Nah, itulah. Berhenti di situ. Ya. Tempatkan. Kang Riza, ya dari Jogja ya. Jangan lupa nanti oleh-oleh dari Jogja. Itu ya sahabat. Tempatkan orang yang kau cintai itu adalah pada tempatnya. Tadi semua ya. Semua ulama besar termasuk adalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Termasuk hanya murid-muridnya itulah yang mengagung-agungkan dan mengeruk. Kisah guruku bisa terbang, bisa menghilang, bisa apa. Kalian jangan terjebak dengan kisah-kisah yang demikian. Karena Nabi Muhammad yang
yang hebat sekalipun dilempar batu berdarah. Nggak ada nyuruh, "Hai Jibril, tangkap batu," gitu kan tadi semua. Enggak, ya. Dan udah begitu Nabi itu nggak nyalahkan orang lain lagi. Tetap yang disalahkan dirinya. Ya. Itulah ya sahabat ya. Jadi betapa bahayanya pikiran kita. Pikiran kita lah kesembuhan dan penyakit kepada jiwa kita. Maka kata Abah sudah ceritakan, ternyata pandangan Abah ini sama dengan pandangan Ibnu Sina. Tadi semua. Kenapa kata Abah? Setan di dunia ini beda. Setan Indonesia itu pocong, tuyul, tadi semua. Itu lahir dari pikiran orang Indonesia. Susar ngesot, gitu kan tadi semua. Genderuwo, kuntilanak. Coba kamu cari di Amerika kuntilanak, genderuwo. Nggak bakalan ada. Karena itu muncul, kau ciptakan sendiri. Tadi semua. Inilah dahsyatnya pikiran. Dan tubuh, pikiranmu adalah manajer. Dan tubuhmu adalah akhirnya adalah pelaku daripada apa yang dipikirkan. Maka pantas mereka mengatakan, what you think, what you get. Benar. Apa yang kamu pikirkan. Tapi ini bisa dipakai dalam versi yang positif. Maka itulah Abah suruh mengajak. Ternyata apa yang disampaikan, apa yang diajarkan kepada batin Abah oleh guru-guru itu. Guru-guru goib itu mengatakan dengan menekuk lidah dan kau bicara pada hatimu. Karena disinilah sentral, disinilah dadamu inilah sentral. Karena apa yang ada di sini akan kepada apa ada pikiranmu, apa pikiranmu akan ada pada ucapanmu, apa ucapanmu akan menjadi apa yang kau perbuat di penghujungnya nasib. Berarti nasib baik, nasib buruk tergantung pada apa yang di dada ini. Pantas kata Allah, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Pasti untung orang yang mensucikan di sininya. Karena sini akan membawa kepada sini, sahabat pikiran. Semua, ya. Hari ini sahabat waktu Abah kecil adalah makanan itu semua aman. Hari ini daging, kolesterol. Dulu nggak ada orang ngomong kolesterol. Tadi semua. Karena sangkaan-sangkaan inilah tadi semua ya. Maka bagi Abah, maka orang suka bingung. Abah makan telur bisa 9 biji, kemudian tambah makan duren, tambah makan apa. Kan tadi kata Abah. Semua itu tergantung apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu anggap ini obat-obatlah itu. Tuh. Coba rubah paradigmamu kepada pikiranmu sendiri. Nah, kurangi tadi kata Syekh Athaillah tadi, la tashab adalah malla yunhiduka haluhu wa la yaduluka 'ala Allahi maqaluhu. Kurangi. Maaf ya, bukan kamu harus menjauhi orang-orang jelek, orang-orang yang tadi. Karena bahayanya pada dirimu dia ternyata kata itu adalah toksik. Kata siapa? Ibnu Sina yang berpindah pada dirimu. Gagalnya dia cerita padamu, wah saya ini gini, itu pindah padamu, pada pikiranmu. Seolah-olah sama saja nggak ada bedanya. Karena itu toksik itu virus gitu. Kalau virus sahabat, itu kamu ngobrol aja sudah pindah kan. Kamu nggak berharap virus itu. Kamu sangka saja. Waduh dia lagi influenza nih, kena gua. Jadi itu. Itu. Coba kalau kamu sekarang tidak begitu berpikirnya. Pada saat ketemu kamu adalah orang yang dia memiliki influenza atau katakanlah kayak kemarin COVID, wah gua dekat-dekat dia kena dah coba. Nah inilah bagaimana sekarang how to manage our thinking itu kan tadi. How to manage di sini dada kita tadi semua ya. Dan disitulah kenapa Abah juga ajarkan tentang mencabut. Karena pikiran kita ini terus merekam. Ketemu orang ini. Keluhan orang itu akan kamu tampung. Akhirnya kamulah yang lebih menderita dari orang yang kamu dengar itu. Kamu sendiri, kamu tampung 10 teman yang mengeluh pada dirimu. Engkaulah sekarang 10 kali lebih dahsyat masalahmu daripada orang itu. Ini harus pahami. Ya. Maka itulah Abah ajarkan pada saat waktu pagi adalah duduk, adalah mencabut apa yang ada pada hatimu. Hal-hal yang buruk, kebencian. Maka termasuk juga rasa benci, rasa dengki, rasa marah, rasa kecewa, rasa apa semua. Itu juga merusak dadamu. Itulah rasa marah, kebencian, kedengkian. Maka itulah kenapa. Ini juga buku kitab Ibnu Sina ini adalah Al-Waham Al-Amil, ini adalah betul-betul seolah-olah membenarkan apa yang Abah sampaikan selama ini. Mari kita satukan
satu rasa dengan cinta. Ya. Karena cinta akan melahirkan cinta. Ya. Hukum tarik-menarik. Rasa cinta akan merasakan cinta. Tapi cinta yang berlebih tadi, kata Ibnu Sina, adalah toksik, adalah racun. Tadi semua. Yang paling bahaya racun itu adalah mencintai gurumu yang berlebih. Kenapa? Karena dia, kalau bahasa Allah adalah dia menjadikan arbaban min dunillah sebagai Tuhan selain Allah. Ini lebih bahaya. Ya, secara tauhid, secara apapun. Ya. Mari kita luruskan. Mari kita tempatkan makhluk pada makhluk. Ya. Mari kita tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sesuai ukurannya. Sesuai kadarnya. Ya. Tadi semua. Ya. Karena ada orang yang dalam hal apa misalnya. Ya, selalu melihat orang itu dari sisi salahnya melulu. Nah, itu tadi semua. Itu pun sebetulnya kalau ada teman yang seperti itu bagus buat kamu. Ya. Makanya itulah kata Abah juga. Kenapa Allah ciptakan lebah dan ciptakan lalat. Dari lalat kamu belajar. Kan hanya lalat tahu tempat yang kotor. Sahabat. Lalat diciptakan, dia mengerti tugasnya. Sungut, tanduk yang ada pada dirinya, detektornya khusus ada mengendus perkara yang negatif. Lalat. Ya. Maka lalat selalu konsisten, lihat. Karena rekaman memori yang ada insting pada dirinya. Dia hanya diciptakan mengendus yang negatif. Terbang pagi pun dia akan dibawa menuju kotoran lagi. Kemarin hinggap di kotoran, dia kembali lagi di kotoran. Tuh. Itu juga pelajaran sebetulnya. Tetapi ada positifnya dari teman-teman yang berjiwa lalat. Karena ada teman saya yang selalu mengatakan, ya tadi semua sahabat ya. Terkadang kita lagi live ini adalah, ya namanya juga makhluk manusia, keceletot lidah. Tapi ada satu orang ini kalau fokusnya yang lihat salahnya melulu gitu. 99 benarnya, hanya 1% salah. Dia melihat salahnya saja. Salah ucap, salah apa gitu. Atau salah pronunciation, atau salah dialek, salah apa gitu. Ada satu, ini sahabat Abah orang Bogor ini semua. Jadi, tapi bagus. Bagi Abah ya, untung saja. Bah, salah mengucapkan itu, gitu saja gitu. Abah setuju, alhamdulillah. Ini sahabat. Sahabat semacam ini bukan untuk dibenci. Jadi kita akan mengerti kekurangan kita ini. Tadi kan karena orang yang mencintai berlebih, biasanya tertutuplah kesalahannya. Nah, tadi itulah jeleknya. Karena orang yang mencintai yang berlebih itu akan tidak mampu melihat kekurangan pada orang yang dicintainya. Dan itulah sikap cinta. Memang di penghujungnya perjalanan rohani kita mahabbah. Memang di penghujungnya ada cinta tak bersyarat. Kita melahirkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi semua Ar-Rahmani mencintai makhluk tanpa syarat. Ya. Nggak usah lagi pakai Ar-Rahimi. Kalau mencintai adalah dengan syarat. Tuh, ya. Ar-Rahmani cinta tanpa syarat. Maka kenapa Ar-Rahman mendahului Ar-Rahim? Tuh. Karena Ar-Rahmani mencintai tanpa syarat. Sahabat, ya. Nah, dari lalat itu kita mengerti. Dari teman yang seperti lalat tadi, dia berguna untuk mendeteksi pada dirimu di mana kekuranganmu. Kan hanya dia yang mampu melihat. Istrimu yang mencintaimu tidak akan menemukan kekurangan. Anakmu juga sama karena dia mencintaimu. Tapi dari orang yang justru adalah tidak mencintaimu, dia mampu menyaksikan dengan benar. Tadi semua. Maka Abah itu selalu berterima kasih pada orang yang menjelekkan, yang apa semua. Dan Abah anggap benar apa yang dikatakan dia. Ya memang manusia itu gak ada yang sempurna. Memang aku yang salah. Nah, gitu kan tadi. Kamu tuh goblok. Oh iya memang aku goblok. Nah, gitu kan tadi semua. Jadi saya ini sahabat ya. Saya makin mengerti lah gitu kan tadi semua. Bersyukurlah pada lalat. Karena lalat bisa menemukan di mana kekurangan. Di mana tempat kotoran. Itulah kenapa siapa itu adalah Jalaluddin Rumi berkata, kalau kau ingin melihat di mana kau akan bercocok tanam, lihatlah lalat di mana hinggap. Pasti di situ adalah mengandung kotoran yang banyak. Nah itu. Jadi di mana lalat diam, disitulah kau gali tanahnya. Disitulah kamu tanam pohon apapun, maka akan bagus sahabat. Tadi semua. Ya. Demikian pula, pada saat ada temanmu yang menemukan kejelekan pada dirimu, maka disitulah kamu fokus. Tanamlah oleh dirimu. Perbaiki titik itu. Tadi. Bukan sebaliknya kamu frontal melawan orang itu. Menolak. Padahal lalat itu selalu jujur.
Dan ada manusia yang tipe lalat, yang dia fokus itu hanya mencari tadi semua. Kayak siapa? Kang Ujang yang di Bogor, selalu kan melihat Abah itu dari sisi negatif. Bagus, terima kasih Kang Ujang. Itulah yang harus Abah butuhkan untuk memperbaiki terus diri ini. Tadi semua ya, dalam segala perkara. Tadi semua ya. Tapi jangan lupa juga ada sahabat seperti lebah. Karena sungutnya itu ada selalu dia terbang dari bunga menuju bunga. Dari pikiran baik menuju pikiran baik. Maka dia akan selalu dibawa kepada pikiran baik. Tempat baik. Besoknya terbang bunga lagi. Besoknya terbang bunga lagi. Dari situlah dia mengumpulkan nektar. Dari nektar itulah dia menghasilkan madu. Akhirnya dari situlah dia adalah menghasilkan manfaat. Nah, apakah lalat tidak bermanfaat? Bermanfaat. Dari lalat itu kau mengetahui di mana tempat kotor. Dan pada saat dia tempat hinggap pada makanan itu, maka dia akan melahirkan bakteri di situ. Maka kau pun akan menjadikan pelajaran. Terima kasih lalat. Aku mengerti kenapa aku harus disuruh hidup bersih. Jadi sahabat, indah sekali kehidupan ini kalau mengerti. Nah inilah sahabat ya, makanya kenapa juga sekali lagi adalah baik surat At-Taubah 31 dan 34 adalah bagaimana jelas. Ittakhadhu ahbarohum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Jangan menjadikan orang-orang itu adalah Tuhan kepada selain Allah pada dirimu. Ya, pikiran ini bahaya, kata Abah juga. Ya, dan kata Ibnu Sina dalam kitab ini, menganggap kepada benda masih mending, karena kamu tidak akan menempatkan nasibmu pada benda itu, tapi kepada gurumu yang kau anggap guru, mursyidmu, itu luar biasa dahsyat bahayanya. Itulah kenapa kata Abah juga Rasulullah tidak mau dianggap sebagai guru, sahabat. Itulah kenapa orang-orang kayak Yazid Al-Bustami tidak mau dianggap sebagai guru. Dan dia tidak mengatakan aku guru. Hanya orang tolol yang mengatakan aku guru. Tadi semua mengatakan aku saja secara tauhid sudah ngaco. Apalagi aku gurumu. Tapi kau menganggap orang itu gurumu, itu urusanmu. Sahabat. Urusanmu menyayanginya, tapi jangan melampaui batasnya. Tapi kau menyaksikan Allah, kalam Allah pada kalamnya, menyaksikan Allah pada wujudnya, menyaksikan Rasulullah pada dirinya. Itu saja cukup pada dirimu. Ya, jangan melampaui batas tadi semua ya. Karena kata apa namanya dikatakan Ibnu Sina memberikan yang keras bagi cinta yang berlebihan. Ya, maka akhir zaman ini menjadi seperti ini karena pikiran manusia adalah yang berlebihan tadi semua. Ya. Takut pada neraka itu buruk sebetulnya. Maka Abah selalu paling melawan karena Allah itu tidak bicara neraka. Ya. Karena salah kamu menafsirkan saja. Tuhanmu yang begitu penyayang. Karena kamu tidak mengerti firman dia keseluruhan. Bagaimana di penghujungnya dia sudah menjadikan dirinya Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Rahman mendahului Rahim. Terus kapan kamu akan disusahkannya? Padahal dia pada saat dia punya nama Afuun Karim. Dia adalah pengampun sebelum kamu minta bahkan. Karena ini hanya tentang kisah dia, bukan tentang kisah kita. Itu kalian memandangnya dari sisi kita. Apalagi kalau udah tuduhan Allah mengajab, Allah menyiksa, Allah menghukum, Allah, nah itulah kebodohan. Luar biasa. Kau sangka begitu pada Allah. Kepada makhluk saja sudah berbalik kepada dirimu. Apalagi pada Allah. Itulah kata dia dalam diskusi. Ana inda dhonni abdi bi, aku tergantung perasaan kamu pada aku. Nah, sekarang sahabat manusia sudah menjadikan makanan ini racun pada dirinya. Berbeda dengan orang-orang Cina. Semua akar ini, ginseng ini, buat ini, makanan ini, empedu ini, buat obat ini. Itu sesungguhnya tadi semua. Pantas dulu kakek saya berkata, obat itu mudah. Apa yang kau yakini, kata kamu tai ayam saja, kalau seandainya kamu yakin bisa sembuh, nah gitu. Dan yang menyembuhkan itu sadar Allah itu sebagai syariat, semuanya sembuh kok. Nah itu sahabat ya. Jadi betapa disitulah itikad yang harus dibangun oleh kita. Manusia hari ini berpenyakit karena pikirannya, kata Abah juga. Ya. Jadi penyakit yang kamu alami hari ini. Nah, bagaimana cara menyembuhkannya? Itulah yang Abah ajarkan.
Duduk bersila, kaki kiri ke atas tadi semua ya. Kemudian giginya dirapatkan, kemudian lidahnya ditekuk. Tanganmu boleh tangan kiri di atas tangan kanan di bawah atau di dadamu begini ya. Menyatukan sebuah rasa. Carilah tempat yang menurut kamu adalah kamu hanya berduaan saja. Bahasanya berduaan. Itu sudah syirik sebetulnya, bahasa berduaan juga. Ada bahasa berduaan. Kamu sudah syirik sebetulnya. Rasa berduaan itu, sahabat. Ya. Tetapi yang harus kamu rasakan adalah merasakan ketenangan, kedamaian. Tadi semua ya. Apa namanya? Tadi semua apa namanya? Merasakan kedamaian. Ya. Apa ya? Kedamaian ya yang harus kamu bangun tadi semua ya. Di waktu pagi. Itulah kenapa kata Allah, wadkur robbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Bila guduwi wal asoli, waktu pagi adalah dengan ketenangan, kedamaian, satukan di dadamu semua ya. Dualitas itulah yang membuat pikiran merusak. Satukan dua-duanya. Itulah kenapa mereka di gua itu bertapa begini ya. Atau begini. Sahabat, karena pada dasarnya inilah menyatukan 10 jari pada tanganmu ini, di mana jempol ada bersatu pada dirimu. Ini semua. Kalau bisa nih belahan yang ada di sini adalah tempelkan di tengah-tengah dadamu. Karena ini kalau lihat begini adalah cinta sebetulnya. Dua jari ini kalau diginikan kan sebetulnya kayak cinta, love. Itulah cinta yang harus kamu lahirkan di dada ini. Ini semua. Jadi semudah itu sahabat merubah nasib. Semudah itulah. Semudah kamu merubah pikiran tadi semua. Cuma untuk dalam rangka proses penyembuhan sebelum kamu imun dadamu, kurangi dulu ngobrol dengan orang-orang gagal. Ya. Orang-orang yang suka mengeluh. Karena orang-orang yang suka mengeluh akan ditarik oleh orang-orang yang suka mengeluh. Orang-orang yang pikiran negatif, lihatlah. Ada satu kelompok massa. Saya menyaksikan, saya udah uji dari sekian banyak orang-orangnya itu. Itu yang rasis, kemudian suka maki-maki orang. Kayaknya memiliki sifat yang sama. Ya. Ya. Itulah yang harus hati-hati. Maka Syaitanillah sudah ingatkan kepada kita. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan pada pagi hari ini adalah dari membahas sedikit dari tadi dari hasil tafakur Abah malam membaca kita beberapa halaman dari Al-Wahim Al-Amil Ibnu Sina. Betapa dahsyatnya pikiran kita. Pikiran kita lah yang menyebabkan penyakit. Pikiran kita lah yang menyebabkan kita miskin, papa, lemah, hilang keyakinan karena pikiran. Salah satu penyebabnya, adapun yang sudah berguru punya mursyid, karena kau anggap gurumu itu arbaban min dunillah. Jadi semua ya. Arbaban min dunillah adalah Tuhan sebagai pengganti Allah. Jadi semua ya. Ya buat teman-teman Abah semua, ya tempatkan Abah pada tempatnya. Abah tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak perlu dihormati. Berlebihan, dihargai berlebihan. Tempatkan pada tempatnya. Mari kita berjalan sebagai sahabat semua, karena kita adalah marilah bahagia sahabat, marilah bahagia bersama tanpa harus saling mengkultuskan masing-masing. Kan Abah juga ingin selamat gitu kan tadi, kamu juga harus selamat tadi semua. Pada saat kamu menjadikan aku arbaban min dunillah, kamu celaka, Abah pun celaka tuh ya. Jadi kita mengerti kenapa mereka itu ya. Dan Abah menyaksikan orang-orang yang sudah mursyidnya udah meninggal, udah Abah masih begitu. Ya Allah ya Karim. Terus padahal kan Allahu ala syai'a ma wa huwal ana ma'alahikan. Tadi semua ya. Mencintai adalah bagus, tapi mencintai yang berlebih adalah buruk. Marilah kita ikuti Rasulullah yang tidak mau berlebihan ya sahabat. Cintailah ulama-ulama yang awal kayak Ibnu Sina, Ibnu Rus. Mereka tidak mau adalah dicintai berlebihan ya. Ya itu saja barangkali. Jadi sekali lagi, ayo dalam waktu penyembuhan, dalam waktu yang kamu miliki saat ini, carilah. Kalau perlu, maka nanti Abah rencana hari Sabtu, kita akan pergi ke Pelabuhan Ratu, ya sahabat.
kita duduk ya sahabat di cari ketenangan di pasir di malam hari jam 12 malam. Kemudian atau kita adalah duduk di atas ombak tadi semua, diam, menyatukan rasa. Itu perlu sekali-kali. Itulah kenapa mereka dulu adalah Nabi Ibrahim pergi ke padang pasir, Nabi Muhammad ke Jabal Nur, ke Jabal Sur, semua. Ya semua. Atau dan Abah sudah biasa adalah kalau nggak ke hutan adalah ke gunung, adalah ke gua. Jadi kita gunakan tadi semua ya. Jadi kita bisa gunakan waktu itu dengan baik tadi semua ya. Kita tenangkan dan diam aja. 5 menit, 10 menit ya. Kamu diam di waktu-waktu yang kamu udah tetapkan, yang kamu sukai, yang menemukan tadi semua, kosongkan, rilis tadi semua, karena semua akan menjadi penyakit. Semua penyakit sahabat kata Ibnu Sina dari pikiran kita semua. Ya, jadi jangan terburu-buru memakan obat, jangan terburu-buru tadi semua, karena itu dia datang dari ditarik oleh pikiranmu itu sendiri. Ya, coba kamu pernah membuktikan nggak pada saat kamu mendengar anakmu kecelakaan? Tiba-tiba kepalamu pening, kepalamu pening, badanmu lemas, dan lain sebagainya. Disitulah nyata sesungguhnya bahwa pikiran kita itu adalah dasar. Dan mereka, sahabat-sahabat kita di Hindu, di Buddha, membiasakan semedi adalah mereka untuk menenangkan pikiran itu agar tidak mudah tergonjang-ganjing dengan segala informasi apapun berita yang datang pada dirimu. Ya. Itu saja, mohon maaf atas kurangan, sehat panjenengan semua ya. Dan insya Allah yang buat teman-teman Sukabumi, Pelabuhan Ratu ya, Abah berangkat hari Jumat pagi dari dari Bekasi, dan Sabtu malam Minggu adalah mengisi Isra Miraj di Bahkingking adalah di Pelabuhan Ratu ya. Tapi Jumat malam Sabtunya kita akan duduk merenungkan tadi semua, bertafakur, bertadabur alam tadi semua, menyatu dengan frekuensi alam, dengan laut, dengan pasir, dengan udara di waktu malam. Rasakan marojal bahro ini ya takian. Pergantian waktu malam ke waktu pergantian antara. Disitulah sebetulnya kamu banyak para mereka kekasih Allah duduk di pinggir pantai ya. Itu saja, mohon maaf atas kurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa nanti tanggal 31 biasa kita ada zikir at-taqah ya. Bagi teman-teman ya yang yang biasa hadir at-taqah ya, tanggal 31 nanti kita akan ada acara bulanan ya at-taqah ya. Dan buat sahabat-sahabat yang ada di Kuala Lumpur ya, Malaka, Johor, Singapura dan Batam, insya Allah kita akan berangkat ke sana tanggal 23 ya, tanggal 23 Januari. Abah terbang duluan pagi menggunakan Malaysia Airlines adalah sebanyak 6 orang, kemudian nanti disusul dengan sahabat-sahabat Abah di sini ada 16 orang adalah mengikuti dengan Air Asia, datangnya pada waktu sore malam ya. Jadi mari kita juga satukan sahabat-sahabat Malaysia jadi Sabah ya, Kuala Lumpur, kemudian adalah Malaka, dan kita mudah-mudahan sama ya. Mari kita satukan cinta ya. Bahagia. Ciptakan oleh dirimu, kamu adalah orang bahagia, kamu orang bahagia, kamu orang senang. Tarik napasmu, keluar napasmu, tarik napasmu, keluar napasmu, tahan, kemudian rilis tadi semua. Apa yang kamu akan rilis adalah apa yang sudah tercatat di buku. Ya Allah, aku ingin mengeluarkan apa yang sudah tercatat di dadaku ini. Kemarahan, kedengkian. Begitu. Kemudian tarik lagi, kemudian kamu ya, energi yang baik, yang positif, lebih sehat, lebih segar, lebih main, lebih semua. Jadikan tadi semua. Senyumlah yang terindah yang kamu bisa lakukan. Maka coba lihat dampaknya ya. Sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.